Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News. Majelis Ahli resmi memilih Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Terpilihnya Mujtaba sekaligus menepis keinginan oleh Presiden Donald Trump Amerika Serikat untuk cawe-cawe dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran. Akan seperti apa Iran di bawah kepemimpinan Mujtaba? Majelis Ahli resmi memilih Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran menggantikan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yang meninggal akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Mujtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran melalui mekanisme konstitusional yang dilakukan oleh Majelis Ahli. Majelis Ahli, lembaga yang berwenang menunjuk dan mengawasi pemimpin tertinggi, mengadakan pertemuan darurat dan melakukan pemungutan suara resmi pada Minggu 8 Maret 2026. Penunjukan ini disebut sebagai proses kilat demi menjaga stabilitas politik negara di tengah agresi militer yang sedang berlangsung. Situasinya under control ya, artinya tidak ada konflik, tidak ada persaingan atau perebutan kekuasaan karena memang mekanismenya sudah jelas dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Iran. Sebenarnya hasil demokrasi juga ya, ada sebuah majelis yang anggotanya adalah para ulama, 88 ulama yang dipilih oleh rakyat Iran dalam pemilu setiap 8 tahun sekali. Masyarakat di Teheran bersorak sembari meneriakkan ucapan Allahu Akbar seiring diumumkannya keputusan pengganti Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Mujtaba Khamenei adalah putra kedua dari mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lahir di Mashhad pada tahun 1969, ia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, terutama karena pengalamannya terlibat dalam perang Iran-Irak pada tahun 1980-an bersama divisi Habib IBN Mazahir. Sebelum resmi terpilih, Mujtaba dikenal sebagai penjaga gerbang bagi ayahnya. Ia mengelola kantor Beit Irahbari atau kantor pemimpin tertinggi dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategi negara serta pengawasan terhadap intelijen dan militer. Ia menempuh pendidikan di seminari Qom dan diajar oleh ulama-ulama konservatif terkemuka seperti Ayatollah Mesbah Yahdi. Setelah Revolusi Islam 1979, ia pindah ke Teheran dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di Sekolah Alafi, sebuah sekolah elit keagamaan yang menjadi tempat belajar banyak anak pejabat tinggi Iran. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dan terjun langsung ke medan tempur dalam Perang Iran-Irak 1987 hingga 1988, khususnya dalam operasi-operasi di wilayah Kurdistan. Agama Mujtaba mulai mengajar ratusan murid di awal dekade 1990-an. Sayyid Mujtaba yang menguasai bahasa Arab dan Inggris juga menyelesaikan kursus khusus dalam ilmu psikologi dan psikoanalisis. Putra kedua dari pemimpin revolusi Iran ini mengikuti gaya hidup sederhana seperti ayahnya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan pribadinya. Mujtaba juga memiliki pengetahuan berbagai bidang teknologi modern, ilmu militer, masalah keamanan, prinsip-prinsip politik, dan manajemen eksekutif negara. Jelang pemilihan pemimpin tertinggi Iran, Presiden Amerika Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk terlibat menentukan pengganti pemimpin tertinggi Iran. Trump bahkan mengklaim memiliki hak menentukan masa depan Iran dan mengaku telah mengantongi 3 nama kandidat potensial. Namun Trump masih merahasiakan identitas kandidat pilihannya itu. Yang pasti, Trump tidak ingin Mujtaba Khamenei yang terpilih. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan, pemilihan pemimpin tertinggi Iran bukan urusan negara lain, tapi urusan dalam negeri Iran. We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people
and nobody else business. Lalu, akan seperti apa kepemimpinan Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ke depan? Menurut mantan Dubes RI untuk Iran, Dian Wirenjurit, meski Mojtaba merupakan anak dari Ayatollah Ali Khamenei, namun tidak serta-merta dia akan memimpin seperti kepemimpinan ayahnya. Karena polanya kita belum bisa melihat ke depan. Nah, tapi kalau sekarang tadi Trump dibilang khawatir dengan terpilihnya Mojtaba, mungkin semata-mata dia itu hanya melihat Mojtaba ini putra Ali Khamenei yang jelas survive dari serangan-serangan kemarin ini. Artinya apa? Trump hanya membayangkan Mojtaba akan mungkin menempuh garis kelas untuk membalas kematian orang tuanya. Tapi dalam geopolitik tidak bisa dilihat seperti ini. Karena bukan tidak mungkin Mojtaba memiliki kebijakan lain. Kebijakan lainnya yang prioritas sekarang adalah survival dari bangsa Iran. Buat saya Mojtaba akan lebih memusatkan pada upaya bagaimana bangsa Iran survive dan keluar dari perang ini dengan dignity. Artinya walaupun dikeroyok dengan beberapa negara Amerika, Israel, dan antek-antek Arab di Teluk, buat dia yang penting harus bisa bertahan dulu nomor satu. Baru kedua nanti apapun yang terjadi, harapan saya adalah menangnya diplomasi untuk menghentikan perang ini. Baru kita mulai melihat langkah-langkah ke depannya. Kalau sekarang buat saya dia akan fokus pada survival bangsa Iran. Sementara itu, mantan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Michael Oren, memastikan jika Mojtaba tetap memiliki sikap bermusuhan dengan Israel, maka dia pastikan Zionis akan menghabisinya seperti yang dilakukan kepada ayahnya. It seems to me that any leader who comes up and says, I'm going to continue the campaign to destroy this country, then Israel is duty-bound to try to eliminate it. Menurut mantan Dubes RI untuk Iran, Dian Wirenjurit, jika terus ditekan, Mojtaba Khamenei akan bisa bertindak lebih keras. Karena itu, yang diperlakukan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya adalah sikap yang lebih dewasa. Peralihan ini oleh Amerika dan sekutunya jangan dilihat sebagai pergantian pemimpin dari keras yang lebih keras. Tapi marilah kita tunjukkan sikap yang lebih dewasa, terutama Trump. Saya nggak tahu apa dia mampu bersikap dewasa karena anak-anak aja jadi korban gitu ya. Jadi kita berharap. Tapi kalau terpaksa, saya yakin Mojtaba pun akan bisa lebih keras dari pendahulunya, ayahnya. Karena apa? Iran lebih siap. Senjata-senjata yang kemarin dikeluarkan itu belum semua persenjataan yang dimiliki. Senjata-senjata kemarin itu baru senjata-senjata lama yang ada di stockpile-nya. Nah, tinggal negara-negara, terutama negara Arab ya khususnya, kalau mereka hanya mengikuti perintah Trump, antek-anteknya, mereka akan hancur sia-sia. Mestinya negara Arab yang lebih harus waspada untuk melihat bahwa perang ini kalau dilanjutkan hanya mengikuti caranya Trump, mereka yang akan menderita. Sementara Trump lebih baik fokus di dalam negeri, banyak masalah yang harus dihadapi. Jadi jangan coba-coba mengalihkan hanya untuk menggembar-gemborkan akan lebih keras serangan Iran. Buat saya itu semua kebohongan. Yang pasti, prioritas Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei saat ini adalah menyelamatkan Iran dari gempuran Amerika Serikat dan Israel. Setelah itu, baru bisa dilihat arah kebijakan geopolitiknya ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.